Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya Reza Putra dengan 3 digit tim terakhir adalah 056. Saya Petra catatan Kaligis dengan 3 digit terakhir di NIM 058. Saya Alapgani Novel Palevi dengan 3 digit tim terakhir 013. Saya Rangga Julian Rosandi dengan 3 digit tim terakhir 043. Saya Rian Ahmad Distira dengan 3 digit tim terakhir 055. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi dari Gian Coli bab 2, yaitu gerak kinematika 1 dimensi. Jadi untuk daftar materinya ada 1 kelajuan, 2 kecepatan, 3 kecepatan sesaat, 4 percepatan, 5 percepatan konstan, 6 solving problems, 7 gerak benda jatuh, dan 8 adalah analisis grafik gerak linear. Baik, di subbab pertama ini kita akan membahas tentang yang namanya perbedaan antara jarak dan juga perpindahan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang namanya kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu adalah sebuah diagram koordinat yang terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y, yang mana letak asal suatu benda atau suatu yang bergerak itu terletak pada X sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 0. Nah, apa gunanya diagram ini? Diagram ini digunakan pada saat kita mencari sebuah kecepatan, di mana ketika kita mencari sebuah kecepatan, kita juga harus mempertimbangkan arah geraknya. Dalam fisika, ada yang namanya perbedaan dan juga jarak. Nah, apa perbedaan antara kedua hal tersebut? Perbedaan adalah seberapa jauh benda dari titik awalnya, sementara jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, terlepas dari arahnya. Nah, perbedaan antara jarak dan juga perpindahan dapat kita lihat di diagram ini. Di sini terlihat bahwa benda tersebut bergerak ke kanan sejauh 70 meter. Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 30 meter. Nah, jarak yang dilalui oleh benda tersebut adalah 70 ditambah 30 meter. Namun, perpindahan yang dilaluinya hanyalah 40 meter saja, karena dia hanya bergerak 40 meter ke kanan dari titik X0 dan juga Y0. Nah, sebelumnya kita sudah tahu nih perbedaan antara jarak dan juga kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada perbedaan antara kelajuan dan juga kecepatan. Nah, kelajuan adalah total jarak yang ditempuh sepanjang jalurnya, kemudian dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak ini. Rumusnya adalah kelajuan rata-rata sama dengan jarak yang dilalui dibagi dengan waktu. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu kita menggunakan perpindahan, bukan jarak yang dilalui. Jadi bukan total jarak yang ditempuh, melainkan perpindahannya. Kemudian dibagi dengan waktu. Baik, ini adalah contoh dari penerapan kecepatan rata-rata di dunia nyata. Sebuah motor menempuh jarak 50 meter dalam waktu 9,2 detik. Jadi apabila kita menggunakan rumus tadi, yaitu jarak dibagi waktu, maka didapat bahwa kecepatan rata-ratanya adalah 5,43 meter per second, atau kurang lebih adalah 20 km per jam. Jadi untuk materi yang ketiga adalah kecepatan sesaat. Nah, apa sih kecepatan sesaat itu? Jadi kecepatan sesaat adalah laju perubahan posisi dalam selang waktu yang sangat kecil, hampir nol gitu kan. Nah, kemudian untuk penulisan rumus matematisnya dapat itu sebagai v sesaat sama dengan limit t mendekati 0 delta s dibagi delta t. Nah, v sesaat itu sebagai kecepatan sesaat dengan satuan meter per sekon. Kemudian delta s adalah perubahan jarak dengan satuan meter, dan juga delta t adalah selang waktu dengan satuan sekon. Nah, itu tuh artinya apa sih? Jadi itu kecepatan sesaat itu perubahan posisi terhadap waktu yang sangat singkat gitu kan. Nah, contohnya kayak gimana? Yaitu ketika kecepatan seorang pelari olimpiade saat melewati garis akhir. Misalnya pada detik ke-10 adalah kecepatan sesaatnya. Lanjut, materi keempat adalah percepatan. Nah, pada fisika, percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Kemudian untuk percepatan dikenal juga sebagai besaran vektor, karena dalam perhitungannya memperhatikan arah gerak. Nah, percepatan atau akselerasi dilambangkan dengan A sama dengan V per V0 dibagi T, atau delta V per delta T, dengan A adalah percepatan, V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu tempuh.
Baik, setelah itu kita akan membahas motion at constant acceleration atau gerak dengan percepatan konstan. Nah, percepatan konstan ini apa sih? Jadi, percepatan konstan berarti laju perubahan kecepatan tidak berubah terhadap waktu, atau A sama dengan konstanta. Jadi, jika A itu konstan, kecepatan berubah linear terhadap waktu. Nah, secara definisi, rumusnya itu A sama dengan V kurang V0 per T. Nah, dari definisi percepatan konstan, kita memperoleh 4 persamaan kinematika untuk gerak satu dimensi. Yang pertama adalah V sama dengan V0 tambah AT. Rumus ini digunakan ketika kita ingin mencari kecepatan akhir setelah selang waktu tertentu. Yang kedua, X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Rumus ini dipakai untuk mencari posisi atau jarak tempuh ketika percepatan diketahui. Rumus ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A dikali X kurang X0. Ini berguna ketika waktu tidak diketahui atau tidak diberikan. Dan yang keempat adalah kecepatan rata-rata, yaitu V bar atau kecepatan rata-rata sama dengan V tambah V0 per 2, yang digunakan khusus untuk kasus percepatan konstan saat kita ingin mencari perpindahan melalui kecepatan rata-rata. Setelah itu, supaya bisa lebih jelas, saya akan memberikan sebuah contoh. Pada contoh ini, sebuah mobil mulai dengan kecepatan awal 5 meter per second dan mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat selama 4 detik. Pertama, kita gunakan rumus kecepatan akhir yaitu V sama dengan V0 tambah AT untuk mengetahui seberapa cepat mobil di akhir gerakan. Dan hasilnya adalah 13 meter per detik. Selanjutnya, kita hitung jarak tempuh menggunakan rumus posisi, yaitu X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Hasilnya, mobil berpindah sejauh 36 meter. Contoh ini menunjukkan bagaimana memilih rumus yang tepat dapat mempermudah penyelesaian soal gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk menyelesaikan soal kinematika dengan benar, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah baca soal dengan teliti. Pastikan semua informasi penting dicatat seperti kecepatan, waktu, percepatan, posisi, atau kondisi awal dan akhir. Yang kedua adalah tentukan objek dan interval waktu. Pilih benda mana yang sedang dianalisis dan tentukan momen mana sebagai titik awal dan titik akhir. Ketiga adalah gambar diagram, yang berarti kita buat sketsa arah gerak, posisi awal, arah percepatan, serta tanda positif negatif. Diagram sederhana biasanya membantu menghindari kesalahan tanda. Lalu yang keempat, tulis known dan wanted. Maksudnya known dan wanted di sini adalah diketahui dan ditanya. Tuliskan variabel apa saja yang sudah diberikan dan variabel apa yang ingin dicari. Misalnya V0, V, A, T, atau X. Ini membuat kita lebih mudah memilih rumus. Kelima adalah identifikasi prinsip fisika. Tentukan apakah gerakannya punya percepatan konstan atau apakah ini kasus khusus seperti jatuh bebas. Dengan tahu konteks fisikanya, kita tahu rumus mana yang berlaku. Yang keenam adalah pilih persamaan yang tepat. Dari persamaan kinematika yang ada, pilih rumus yang mengandung variabel yang diketahui dan variabel yang dicari. Tidak perlu memakai semua rumus, cukup yang sesuai aja. Yang ketujuh adalah selesaikan secara aljabar, yang berarti sederhanakan rumus terlebih dahulu sebelum masukkan angka. Ini meminimalkan kesalahan dan membuat perhitungan lebih rapi. Yang ke-8 adalah hitung dan perhatikan angka penting. Gunakan satuan yang konsisten dan tuliskan hasil dengan jumlah angka penting yang wajar. Jangan menuliskan hasil seperti 13,00000 kalau tidak diperlukan. Lalu setelah melewatkan langkah-langkah semua itu, kita cek kewajaran jawaban. Ini langkah yang sering dilupakan walaupun krusial. Pastikan apakah hasilnya masuk akal, misalnya satuannya benar, nilainya realistis, dan tidak bertentangan dengan kondisi fisika. Gaya jatuh bebas. Setiap benda yang memiliki ketinggian memiliki gaya potensial yang berbanding lurus dengan berat dan ketinggian sebuah benda. Rumus dari gaya jatuh bebas adalah F sama dengan M dikali G dikali H, di mana F adalah gaya potensial dengan satuan Newton, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan H adalah ketinggian benda dalam satuan meter.
Selanjutnya, ketika sebuah benda terjatuh, maka gaya tersebut juga bisa disebut gaya kinetik karena gaya potensial bisa dikonversi menjadi gaya kinetik dengan gaya yakni sebagai berikut. F sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana F adalah gaya kinetik dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second. Ada contoh nih, misal ada sebuah kata yang dimana dia terjatuh dari ketinggian 1 meter dan memiliki berat 50 kg, yang dimana ada percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, kita akan mencari F-nya dengan rumus F sama dengan mgh. Lalu, kita masukkan nih nilai-nilai dari yang sudah diketahui. Kita masukin F sama dengan 50 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 1 meter, yang dimana hasilnya adalah 490 Newton. Jadi, gaya ketika kata jatuh ke tanah adalah 490 Newton. Dari gaya potensial tadi, kita mengetahui bahwa gaya potensialnya adalah 490 Newton. Lalu kita akan mengkonversi jatuh gerak bebas ini ke dalam gaya kinetik. Kita akan menggunakan rumus F sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nilai F adalah 490 Newton, itu sama dengan setengah dikali 50 kg dikali V kuadrat. Nah, untuk mencari V kuadrat, kita akan memindah ruaskan setengah dan 50 kg ini, yang dimana hasilnya adalah 490 per 25, itu sama dengan V kuadrat. Lalu dari sini kita akan mendapat bahwa V adalah akar kuadrat dari 490 dibagi 25, atau V adalah 1,4 akar 10 meter per second. Jadi, ketika kata jatuh dan posisinya hampir mendekati dasar, kecepatannya adalah 1,4 akar 10 meter per second. Dalam pengukuran benda jatuh ini, kita akan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus minus AT, di mana A-nya adalah G yang dimana bernilai 9,81 dan T-nya adalah 0,84 second. Sehingga didapatkan hasil akhir pengukuran yakni Vt sama dengan 0 plus minus 9,81 dikali 0,84, atau Vt sama dengan 8,2404 meter per second, yang dimana nilai ini setara dengan 29,66544 km per jam. Alasan V0 adalah 0, karena awalnya benda ini diam tidak bergerak, sehingga V0-nya adalah 0 meter per second. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang analisis grafik gerak linear. Yang pertama ada kecepatan sebagai kemiringan. Kecepatan adalah kemiringan di dalam suatu grafik. Dan yang kedua ada kemiringan dan percepatan. Makin curam kenaikan garis dalam suatu grafik, maka semakin besar pula percepatannya. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis arti perubahan posisi garis dalam suatu grafik. Nah, yang pertama ada kecepatan sebagai kemiringan. Di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita menemukan kecepatan dalam suatu grafik yang berisikan posisi dan waktu. Ketika sebuah benda bergerak dengan percepatan konstan, maka grafiknya akan tegak lurus dengan posisi naik terus-menerus. Sebagaimana yang bisa kita simpulkan menjadi rumus V sama dengan delta X per delta T, yang dimana V adalah kecepatan, delta X adalah perubahan posisi, dan delta T adalah perubahan waktu. Jika kita lihat dari grafik yang di sebelah kanan ini, sebagai contoh kita bisa mencari kecepatannya dengan menghitung delta X per delta T-nya, yang dimana delta X di sini adalah 11 meter per delta T-nya adalah 1 sekon. Nah, jika itu dihitung, maka kita bisa mengambil kesimpulan hasilnya adalah 11 meter per sekon. Masuk ke poin yang kedua, di sini ada kemiringan dan percepatan. Ketika sebuah benda bergerak dengan percepatannya yang berubah-ubah, maka grafiknya akan melengkung-lengkung mengikuti perubahan percepatan benda tersebut. Maka di sini bisa ditarik kesimpulan A sama dengan delta V per delta T, yang dimana A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah perubahan waktu.
Nah, kalau kita lihat grafik yang di sebelah kiri ini, sepertinya agak berbeda ya dari grafik yang sebelumnya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Bedanya di sini adalah grafiknya yang melengkung-lengkung. Jadi di P yang awal itu, benda tersebut mengalami deselerasi, kemudian saat di P2, benda tersebut mengalami akselerasi kembali. Kemudian di sini kita menyediakan contoh analisis grafiknya. Pada kasus ini terdapat dua mobil. Mobil yang pertama adalah mobil A dan mobil yang kedua adalah mobil B. Mereka berdua berjalan dengan waktu yang bersamaan dari 0 ke 10 detik dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa percepatan rata-rata dari masing-masing mobil. Kemudian berapa percepatan sesaatnya dan berapa jarak tempuh yang mampu ditempuh oleh kedua mobil tersebut. Untuk jawaban yang pertama adalah kedua mobil tersebut memiliki percepatan rata-rata yang sama, karena dalam rentang waktu 10 detik, kedua mobil tersebut bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Lalu apa yang membedakan bentuk kedua grafik mobil tersebut? Nah, di sini 4 detik pertama, kurva mobil A itu lebih curam, yang berarti percepatan di awal lebih besar daripada percepatan mobil B. Sedangkan 6 detik terakhir, kurva mobil B itu yang lebih curam, berarti percepatannya mobil B itu lebih besar di akhir daripada di awalnya. Nah, untuk jarak dalam rentang waktu 10 detik, kedua mobil mencapai jarak yang sama, yaitu 100 meter. Tetapi apabila grafiknya ditarik lagi dengan menambahkan waktunya, maka mobil A otomatis akan mencapai jarak yang lebih jauh, karena dari awalnya mobil A ini memiliki bentuk luas grafik yang lebih besar daripada mobil B. Karena sebagaimana rumus jarak dalam suatu grafik adalah luas di bawah grafik V, yaitu kecepatan, dikali dengan T. Karena di sini luas dari kurva mobil A lebih besar, maka otomatis akan mencapai jarak tempuh yang lebih jauh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum